Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dengan NIM 862322020035. Baik, di sini saya berasal dari prodi 20 PDMI 1 Fakultas Tarbiyah IAIN Bonim. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang pengurangan bilangan bulat. Jadi pengurangan bilangan bulat ini terdiri atas pengurangan positif dengan positif, negatif dengan negatif, positif dengan negatif, dan negatif dengan positif. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengurangan positif dengan positif. Nah, di sini mengurangi bilangan positif dengan positif, kita ambil contoh angka 5 dikurangi 3. Kemudian 3 dikurang 5. Nah, dapat kita lihat pertama-tama itu kita akan mengurangi positif 5 dengan 3. Nah, di sini yang kedua kita mengurangi 3 dengan 3 dikurang 5. Tentu saja hasilnya di sini akan berbeda dari angka dari hasil yang positif dan negatif. Nah, pertama 5 dikurang 3 hasilnya 2, positif 2. Sedangkan 3 dikurang 5 hasilnya min 2. Mengapa demikian? Karena hasil mengikuti angka yang lebih besar. Nah, dapat kita lihat pertama-tama di sini angkanya itu 5, di mana 5 ini lebih besar daripada 3. Sedangkan di sini yang kedua 3 lebih kecil dibandingkan 5. Untuk pembuktiannya kita akan di sini kita akan membuat garis bilangan. Nah, dapat kita perhatikan ya, angka ke kanan itu merupakan angka positif, sedangkan yang ke kiri itu merupakan angka yang negatif. Nah, harus kita ingat teman-teman bahwasanya semakin ke kanan nilainya maka semakin besar hasilnya. Akan tetapi semakin ke kiri nilainya maka semakin kecil hasilnya. Nah, di sini kita akan memberikan pembuktian pada positif 5 dikurangi 3. Jadi kita mulai dari titik 0. Kita melangkah ke kanan sebanyak 5 kali. Kita beri dulu titik garis putus-putus. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita melangkah lurus ke depan karena ini merupakan positif. Lalu kita tarik lagi, baru kita buat garis panah. Nah, seperti itu. Lalu 5 ini dikurangi dengan 3. Jadi untuk langkah kedua ini kita tidak mulai dari 0 ya, tapi kita mulai dari 5. Nah,
dikurangi dengan 3. Baik, kita melangkah 1, 2, 3. Jadi langkah itu maksudnya di sini kita mundur ya. Kita mundur 1, 2, 3. Nah, jadi dapat kita lihat ya bahwasanya ketika berhenti di sini berarti inilah hasilnya. Jadi hasilnya itu adalah positif 2. Nah, selanjutnya kita akan mencoba positif 3 dikurangi 5. Jadi pertama-tama seperti pada awalnya kita mulai melangkah dari titik 0 untuk menuju ke 3. Kita mulai 1. Nah, perlu juga diingat ya teman-teman bahwasannya hasil dari penjumlahan mengikuti angka yang besar. Jadi semisalnya jika angka pertama itu positif lebih besar daripada negatif, maka hasilnya itu positif. Akan tetapi jika negatifnya lebih tinggi, minnya lebih tinggi daripada positif, maka hasilnya itu tetap min atau minus. Nah, selanjutnya kita akan melangkah pada mengurangi bilangan negatif dengan negatif. Nah, untuk bilangan negatif dengan negatif, kita ambil contoh angka min 5 dikurang min 2. Jadi selanjutnya yaitu mengurangi bilangan negatif dengan negatif. Nah, kita ambil contoh di sini yaitu min 5 dikurang min 2. Jadi ketika min kurang min, maka hasilnya itu tentu saja min. Jadi hasilnya yaitu 5 dikurang 2, min 5 dikurang 2 hasilnya min 3. Nah, untuk membuktikannya kita akan menggunakan garis bilangan. Nah, jadi sama seperti pada pembahasan sebelumnya, pertama-tama, tapi di sini kita melangkah ke kiri dari titik 0 sebanyak 5 kali. Jadi kita melangkah ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 sampai di titik min 5. Selanjutnya kita tarik garis panah menuju titik 5. Nah, dari titik min 5 ini ternyata di sini
Jadi kita mundur sebanyak 2 langkah ke belakang, ke kanan. Dimulai dari min 5, 1, 2. Sebanyak berapa langkah? 1, 2. Jadi kita berhenti pada titik min 3. Nah, kita tarik garis panah menuju angka min 3. Jadi hasilnya ini. Betul ya? Hasilnya min 3. Nah, selanjutnya kita mengurangi bilangan positif dengan negatif. Nah, kita ambil contoh misalnya positif 7 dikurang min 2. Perlu diingat ya bahwasannya ketika negatif bertemu dengan negatif maka dikali. Jadi ini kan dalam tanda kurung, berarti ini dikali. Negatif kali negatif sama dengan hasilnya positif. Jadi sama saja dengan 7 ditambah 2. Hasilnya 9. Positif 9. Untuk pembuktiannya kita menggunakan garis bilangan. Kita tambah saja di sini 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita mulai dari titik 0 untuk melangkah ke kanan karena di sini positif. Pertama-tama kita buat titik-titik dulu, baru kita langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita berhenti pada titik 7. Lalu kita buat garis panah dari titik 0 ke positif 7. Nah, kemudian positif 7 ini ditambah dengan 2. Jadi kita melangkah lagi ke depan sebanyak 2 kali, dimulai dari titik 7. Jadi 1, 2. Kita berhenti pada titik 9. Kita tarik garis dulu. Garis panah di titik 9. Jadi hasilnya itu positif 9. Negatif dengan positif. Nah, selanjutnya untuk bilangan negatif dengan positif kita ambil contoh min 7 kurang 2. Oke. Perumpamaan di sini kita punya hutang 7, baru kita jadi misalnya kita punya hutang 7.000, lalu ternyata kita punya juga hutang 2.000. Jadi hutang kita bertambah menjadi 8. Jadi hasilnya apa dari apa? Nah, jadi misalnya ada kita punya 7.000, hutang kita 7.000, lalu tertambah lagi menjadi 2.000, hutang kita menjadi 2.000. Jadi hasilnya itu min 7 hasilnya sama dengan negatif 9. Nah, untuk pembuktiannya, nah jadi hutang kita itu bertambah menjadi 9.000. Nah, untuk pembuktiannya pertama-tama kita akan melangkah mundur sampai angka min 7 menggunakan garis bilangan ya. Jadi kita 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nah, kita berhenti pada titik 7, min 7, kita tarik garis lalu buat garis panah. Nah, ternyata hutang kita itu bertambah menjadi min 2.
Jadi di sini kita melangkah ke belakang lagi sebanyak 2 kali. Mulai dari min 7, 1, 2. Nah, garis baru kita buat garis panah. Nah, jadi benar ya hasilnya min 9. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.